Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kuliah Sains Fisika Peradaban Islam untuk pekan ini. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan rubuh mujayyab dalam operasi matematika trigonometri. Jadi isinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian trigonometri dengan menggunakan alat bantu rubuh mujayyab atau sin kuadran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan rubuh mujayyab untuk menentukan nilai fungsi dari sudut tertentu atau jaib al-qaus dan juga qaus al-jaib menentukan eh, sudut dari nilai fungsi trigonometri. Maka sekarang kita lanjutkan dengan operasi matematikanya. Nah, operasi matematika pertama yang akan kita bahas adalah tentang penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Yang pertama, penjumlahan. Eh, untuk penjumlahan sinus, misalnya sinus 60 ditambah dengan sinus 30. Maka caranya adalah yang pertama sinus 60 kita tarik al-khaid, nah, di sini yaitu benang pada al-qaus pada busur di sudut 60, di al-qaus 60. Kemudian kita tarik garis secara vertikal, ini juyub mabsutoh, memotong pada asit ini. Asit ini dipotong di angka 52. Ini dipotong di angka 52. Maka sinus 60 itu adalah 52, kemudian nanti dibagi 60. Kemudian untuk sinus 30, kita tarik benang al-khaid pada busur al-qaus, kemudian di sudut 30, kemudian kita tarik garis secara vertikal, memotong asit ini di 30. Maka hasilnya sinus 30 adalah 30 dibagi 60. Sehingga kalau kita jumlahkan sinus 60 ditambah 30, ini hasilnya adalah 52 ditambah 30 atau 82. Kemudian karena bilangan rubuh mujayyab adalah per 60, maka dibagi dengan 60. Bilangan seksagesimal. Jadi 82 dibagi 60, ini hasilnya 1,366667. Dan ini mendekati nilai perhitungan dengan kalkulator saintifik atau kalkulator modern atau menggunakan komputer. Jadi ini sampai 3 angka di belakang koma ini masih sama ya. Baru di angka keempat di belakang koma ada perbedaan, ada koreksi. Ini sinus 60 ditambah sinus 30. Kemudian kalau kita jumlahkan kosinus 60 dengan kosinus 30, ini contohnya. Kosinus 60 kita tarik al-khaid atau benang pada al-qaus atau busur di sudut 60, kemudian kita tarik garis secara horizontal memotong di angka 30. Maka kosinus 60 ini adalah 30, nanti hasilnya kemudian dibagi dengan 60. Kemudian kosinus 30 kita tarik garis atau benang al-khaid pada busur di angka 30 atau di al-qaus 30.
kemudian tarik garis secara horizontal, dia memotong di angka 52. Maka kosinus 30 ini adalah 52 yang kemudian nanti dibagi dengan 60. Maka jika kita tambahkan kosinus 60 ditambah kosinus 30, hasilnya adalah 30 ditambah 52, yaitu 82. Kemudian hasilnya 82 dibagi 60, ya, sehingga diperoleh 1,6, 1,3666667 yang mendekati hasil dari perhitungan kalkulator modern. Itu adalah penjumlahan sinus dengan sinus, kosinus dengan kosinus. Kemudian penjumlahan antara kosinus dengan sinus. Misalnya kosinus 60 dengan sinus 30. Nah, kita tarik benang alkhoid pada busur di 60. Kemudian kita tarik garis secara horizontal karena kosinus. Kemudian memotong jaib atamam di angka di sini di angka 30. Kemudian untuk sinus 30-nya kita tarik benang alkhoid pada busur alkous, kemudian kita tarik garis secara vertikal memotong asit ini di 30. Sehingga kalau kita jumlahkan kosinus 60 ditambah sinus 30 hasilnya adalah 30 ditambah 30 yaitu 60. Kemudian dibagi dengan 60 hasil akhirnya adalah 1. Jadi kosinus 60 ditambah sinus 30 adalah 1. Dan ini mendekati nilai kalkulator saintifik. Kemudian tadi adalah operasi penjumlahan. Kita coba dengan operasi pengurangan. Misalnya sinus 60 dikurangi dengan sinus 30. Sinus 60 kita tarik halkoid pada busur 60, kemudian kita tarik garis vertikal memotong asit ini di 52. Kemudian untuk sinus 30 kita tarik alkoid atau benang pada busur eh, al alkous di 30, kemudian kita tarik garis secara vertikal memotong asit ini di 30. Sehingga sinus 60 dikurangi sinus 30 adalah 52 dikurangi 30, yaitu 22. 22 kemudian dibagi 60 hasilnya adalah 0,366667 dan ini dekat dengan perhitungan modern. Kemudian pengurangan kosinus. Kosinus 30 dikurangi dengan kosinus 60 misalnya. Kosinus 30 kita tarik alkoid atau benang pada busur di angka 30, kemudian kita tarik garis secara horizontal, memotong di jaib at-tamam di angka 52. Kemudian untuk kosinus 60 kita tarik benang alkoid pada garis alkous di 60 derajat. Kemudian kita tarik garis horizontal memotong jaib at-tamam di 30. Sehingga diperoleh 52 dikurangi 30 hasilnya adalah 22. Kemudian karena bilangan seksidesimal dibagi dengan 60 hasilnya adalah 0,366667. Kemudian kosinus 60 dikurangi dengan sinus 30 ini berbeda ya. Yang pertama adalah kosinus 60. Ya, kita tarik alkhoid benang pada busur alkous di 60. Kemudian kita tarik garis secara horizontal memotong jaib atamam di 30. Kemudian untuk sinus 30-nya kita tarik benang alkhoid pada busur alkous 30. Kemudian kita tarik garis vertikal ke memotong di asit ini di 30. Sehingga hasilnya adalah 30 dikurangi 30 yaitu 0. 0 kemudian dibagi 60 hasilnya juga 0 dan ini sesuai dengan perhitungan kalkulator saintifik yaitu 0. Ini kosinus 60 dikurangi kosinus 30. Nah, itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita juga bisa membuat operasi perkalian. Ini contohnya
perkalian antara sinus dengan sinus. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan perkalian antara sinus dengan sinus. Misalnya sinus 30 dikalikan dengan sinus 60. Nah, ini cara pertama atau metode pertama. Untuk metode pertama, langkah awalnya adalah kita tarik alkhoid atau benang pada alkous 30. Nah, ini seperti ini. Kemudian geser almuri. Almuri adalah benang yang menempel pada alkhoid atau benang utama. Ini benang utama. Kemudian pada benang utama ini kita berikan penanda berupa benang juga yang bisa digeser-geser. Nah, itu yang dinamakan dengan almuri. Maka geserlah almuri pada alkhoid ya. Eh, Setelah tadi alkhoidnya kita letakkan di angka 30 alkhoisnya. Kemudian almurinya kita letakkan di garis tajjib al-awal. Kemudian kita letakkan almuri yang berada pada alkhoid atau benang yang berhimpitan ya, berhimpitan dengan garis tajjib al-awal. Kemudian pindahkan alkhoid atau benang utamanya, eh, tadinya di 30, kemudian kita pindahkan ke 60. Maka otomatis almuri, dia posisinya akan tetap ya, tetap. Nah, maka dia akan ikut bergeser sesuai dengan benang utamanya alkhoid. Ini ilustrasinya bentuknya seperti ini. Kemudian tarik garis yang tadi, almuri ini sejajar dengan jaib atamam atau secara vertikal. Tarik garis secara vertikal, almuri ini, kemudian dia memotong angka di angka berapa di sini. Ini contohnya dia memotong angka di 26. Kemudian bagi angka 26 itu dengan 60, maka hasilnya adalah 0,43333. Dan ini adalah hasil akhir dari perkalian antara sinus 30 dikalikan dengan sinus 60. Hasil ini mendekati hasil perhitungan menggunakan kalkulator digital. Kemudian metode kedua. Kalau tadi metode pertama, ini kita lanjutkan dengan metode kedua, cara lainnya. Cara lainnya di sini, letakkan alkhoid ya, pada sudut alkous al-irtifa di 30 sama seperti sebelumnya ya. Kemudian kita lihat nilainya pada bagian asit ini. Ditarik secara vertikal dan cuyub al-mabsutoh garis vertikal, dan dia memotong garis asit ini di angka 30 juga yang paling atasnya. Kemudian pindahkan alkhoid, benangnya, secara vertikal. Eh, Mohon maaf. Kita pindahkan benangnya yang awalnya berada di 30, kemudian benangnya kita pindahkan ke garis asit ini, ke garis asit ini. Kemudian kita geser almuri, penanda, benang penanda pada benang utama. Jadi ada dua benang ya, benang utama namanya alkhoid, kemudian ada almuri. Almuri ini diikat pada eh, alkhoid yang bisa digeser-geser almurinya, penandanya. Nah, kemudian kita geser almuri ini pada sudut yang tadi ditunjukkan di pertama. Ini ditunjukkan di 30. Maka kita geser almurinya pada angka 30 pada benang alkhoid. Kemudian eh, pindahkan Hoid atau benang utama yang awalnya sejajar asit ini, kemudian pindahkan lagi dengan sudut alkousnya di 60. Kemudian kita lihat perpotongan almurinya dengan juyub mabsutoh. Mohon maaf ini salah ketik ya, juyub seharusnya. Juyub mabsutoh.
pada bagian asit ini. Ini almurinya ikut bergeser sesuai pergeseran dari alkhoid atau benang utama. Maka kemudian kita tarik garis dari almuri ini secara vertikal. Yang awalnya berada di 30, kemudian alkhoidnya dipindahkan ke 60, maka almuri ini kalau ditarik garis secara vertikal dia akan berubah eh, memotong asitininya. Memotong asitininya di sini di angka 26. Kemudian bagi angka 26 yang ditunjukkan oleh almuri ini dengan 60. Hasilnya adalah 0,43333. Ini adalah hasil perkalian sinus 30 dengan sinus 60. Kemudian cara ketiga. Ini cara ketiga adalah cara yang paling umum. Misalnya sinus 30 dikali sinus 60. Kita cari dulu sinus 30. Sinus 30 kita tarik garis alkhoid pada alkos 30, kemudian tarik garis vertikal, memotong asit ini di 30. Kemudian untuk sinus 60-nya pun sama, kita tarik alkhoid pada sudut 60, kemudian kita tarik garis secara vertikal, memotong asit ini di angka 52. Kemudian baru dikalikan. Jadi sinus 30 dikali sinus 60 adalah 30 per 60 dikali dengan 52 per 60. Hasilnya sama seperti metode pertama dan kedua, yaitu 0,43333. Itu ada tiga caranya perkalian sinus. Kemudian perkalian kosinus dengan kosinus. Misalnya kosinus 30 dikali dengan kosinus 60. Ini metode pertama. Kita letakkan terlebih dahulu alkhoid atau benang pada sudut 30. Kemudian geser penanda almuri, benang penanda atau benang almuri yang kecil yang diikat pada alkhoid. Nah, ini di tepi tajib asani. Tajib asani. Nah, kalau tadi tajib al-awal, ini tajib asani. Tajib kalau yang sinus ini metode yang pertama tadi kita sudah bahas sebelumnya. Ini tajib al-awal, ini garis biru ya. Garis biru pertama yang berada di al-markas, kemudian sampai ke angka 60 di Asitini. Ini namanya tajib al-awal. Oh, tajib asani itu yang kedua dari 0 ke 60, 60-nya yang bawah atau pada jaib at-tamam. Ya, jadi ini kita tandakan al-muri'nya ini pada tajib asani, tajib yang kedua pada kurva kosinus. Kemudian pindahkan alkhoid atau benang utamanya yang awalnya di 30 ke 60. Maka almurinya juga ikut berpindah. Tarik garis almuri ini sejajar dengan asit ini sampai memotong jaib atamam di angka 26. Ini almuri yang tanda lingkaran merah. Kemudian kita tarik garis secara horizontal memotong di jaib atamam, memotongnya di angka di sini 26. Kemudian 26-nya dibagi dengan 60 hasilnya
0,43333. Nah, ini ilustrasi yang tadi ya, di angka 26. Itu metode pertama. Kemudian metode kedua, kosinus 30 dikali dengan 60. Yang pertama adalah eh, kita tarik alkoid atau benang pada sudut 30. Kemudian kita lihat nilai kosinus 30 itu pada jaib atamam. Di sini jaib atamamnya memotong di angka 52, ini garis horizontalnya. Kita tarik garis horizontal dari alkoid ini secara horizontal memotong di jaib atamam di angka 52. Kemudian pindahkan uh, alkoid atau benang utama ini pada sudut 60. Kemudian lihat titik-titik. Nah, ini yang sebelumnya. Pindahkan almuri dulu ya. Ini kita tarik. Yang pertama adalah pindahkan alkoid benang pada 30. Kemudian kita tarik garis secara horizontal memotong di jab atamam di 52. Kemudian kita pindahkan alkoid atau benang utamanya eh, sejajar dengan jab tamam atau pada jab atamam. Kemudian kita pindahkan almurinya pada angka 52 yang sebelumnya tadi. Setelah itu kita pindahkan kembali alkhoid atau benang utama yang awalnya pada jab tamam, kemudian dipindahkan pada alqaus busur 60 derajat. Maka almurinya dia akan eh, ya kita kemudian kita lihat ya perpotongan almurinya dengan juyub mankusoh. Juyub mankusoh. Kemudian kita tarik garis atau horizontalnya. Jawaban kusoh itu garis horizontal. Yang kemudian memotong di angka 26. Nah, maka eh, ini ditariknya dari Al-Muri ya, ke 26. Setelah itu kita bagi 26 ini dengan 60, hasilnya adalah 0,43333. Ini sebagai hasil perkalian kosinus 30 dikali dengan kosinus 60. Kemudian metode ketiga, ini metode yang paling umum, sama seperti yang perkalian sinus. Nah, misalnya adalah perkalian kosinus 30 dengan kosinus 60. Yang pertama, kosinus 30 dulu. Kita tarik alkoid pada busur di 30 atau alkos di 30. Kemudian kita tarik garis horizontal memotong jaib at-tamam di angka 52. Ini kosinus 32. Kosinus 30 memotong angka di 52. Kemudian untuk kosinus 60-nya kita tarik benang alkoid pada busur alkos 60. Kemudian kita tarik garis secara horizontal memotong jaib at-tamam di 30. Nah, sehingga hasilnya perkalian kosinus 30 dengan kosinus 60 adalah 52 yang nilai pertama tadi dibagi 60 dikali dengan 30 per 60 juga sama dengan 0,43333. Kemudian perkalian sinus dengan kosinus. Misalnya sinus 30 dikalikan dengan kosinus 60. Nah, yang pertama adalah sinus 30. Letakkan alhoid pada sudut 30. Kemudian geser almurinya pada
tajib al-awal yang garis biru yang pertama, ini kurva sinus dari nol yang garis melengkung ya, setengah lingkaran, garis setengah lingkaran yang berwarna biru ini yang seperti mangkok ya. Kemudian letakkan al-muri ketika al-khoid ini berpotongan dengan kurva sinus atau tajib al-awal tersebut. Nah, ini kita simbolkan dengan warna bulatan merah. Ini al-muri. Kemudian pindahkan al-khoid pada sudut 60 atau pada busur al-qaus 60. Kemudian tarik eh, dari titik al-muri yang tadi setelah al-khoid yang dipindahkan ke 60, tarik garis sejajar asit ini atau juyuban kusoh. Kemudian memotong jaib at-tamam. Memotongnya di sini di angka 15. Kemudian bagi dengan 60. Hasilnya adalah 0,25. Ini adalah perkalian antara eh, sinus dengan kosinus. Sinus 30 dengan kosinus 60. Kemudian metode kedua. Metode kedua sinus 30 dikali dengan kosinus 60. Yang pertama adalah kita tarik alkhoid benang, kemudian pada busur di 30. Kemudian kita tarik garis secara vertikal, memotong asit ini di angka 30. Kemudian pindahkan alkhoid atau benang utamanya pada garis asit ini. Kemudian geser almurinya pada angka yang sebelumnya ditunjukkan, yang pada angka pertama ini, yaitu pada angka 30. Kita pindahkan ke angka 30. Kemudian pindahkan alkhoid benang ini pada kaus al-irtifa atau sudut di 60. Kemudian pindahkan ke sudut 60, maka muri juga akan bergeser juga. Nah, sesuai dengan pergeseran dari alkhoid atau benang utama. Kemudian kita tarik garis horizontal memotong jaib tamam. Di sini memotongnya di angka 15. Kemudian baru dibagi dengan 60, hasilnya adalah 0,25. Ini perkalian sinus 30 dengan kosinus 60. Kemudian cara yang ketiga, ini cara yang paling umum. Sinus 30 dikali dengan kosinus 60 adalah yang pertama kita tarik benang pada sudut 30. Kemudian kita tarik garis secara vertikal, memotong asit ini di 30. Ini sudut sinus 30, hasilnya adalah pada 30. Kemudian kosinus 60. Kita tarik benang alphaid pada sudut 60. Kemudian kita tarik secara horizontal karena kosinus. Kemudian memotong jaib atamum di angka 30. Hasilnya di sini sinus 30 dikali kosinus 60 adalah 30 per 60 dikali dengan 30 per 60 juga, yaitu yaitu 0,25. Kemudian perkalian sebaliknya, kalau tadi sinus dikali kosinus, maka kita juga bisa melakukan perkalian sebaliknya, yaitu kosinus 30 dikalikan dengan sinus 60. Langkah pertama adalah, ini metode pertama ya. Langkah awalnya kita pindahkan benang pada sudut 30, pada busur sudut 30 atau alkos 30. Kemudian geser almurinya pada kurva asani. Kurva asani itu adalah jaib asani, tajib asani atau kurva kosinus. Ini mangkok yang vertikal ya, ini warna biru. Dan kita letakkan almuri pada perpotongan benang alkhoid
dengan tajib asani atau kurva kosinus. Kemudian pindahkan alkhoid benang utama pada sudut 60. Nah, yang awalnya 30, kemudian kita pindahkan ke 60. Maka almuri juga akan berpindah sesuai dengan perpindahan alkhoid. Kemudian tarik garis eh, dari almuri ini, dari awal poinnya di almuri secara vertikal, ya, sejajar jab tamam. Secara vertikal, kemudian memotong asitini. Memotongnya di angka 45. Maka 45 ini kemudian dibagi 60, hasilnya adalah 0,75. Maka ini adalah perkalian antara kosinus 60, kosinus 30, maaf, dikalikan dengan sinus 60, hasilnya adalah 0,75. Ini metode pertama. Kemudian metode kedua. Metode kedua kita letakkan alkhoid pada sudut alkos 30. Kemudian kita tarik garis secara horizontal. Dia memotong angka di 52. Memotong angka di J tamam. Ini kosinus 30. Kemudian pindahkan alkhoid atau benang utama pada jaib atamam. Kemudian pindahkan almuri pada sudut yang tadi ditunjukkan di awal, yaitu 52. Setelah itu, pindahkan benang utama atau alkhoid pada kaus al-irtifa di sudut 60. Maka almuri di sini kita tarik garis dari almuri secara vertikal. Dia memotong angka di 45 pada asit ini. Kemudian bagi angka 45 itu dengan 60, hasilnya adalah 0,75. Ini hasil perkalian kosinus 30 dengan sinus 60. Kemudian metode ketiganya, metode umumnya, kosinus 30, kita letakkan benang alkhoid pada sudut 30, kemudian kita tarik garis secara horizontal, dia menunjukkan angka 52. Kemudian sinus 60-nya kita tarik benang alkhoid pada sudut 60, kemudian garis vertikalnya memotong di angka 52. Maka hasilnya adalah 52 per 60 dikali 52 per 60. Ini hasilnya adalah 0,7511111. Ini metode perkalian antara kosinus 30 dengan sinus 60 menggunakan rubuh mujayyab. Kemudian kita juga bisa mengalikan 3 kali. Misalnya sinus dikali sinus dikali sinus. Misalnya sinus 30 dikali sinus 60, kemudian dikali lagi dengan sinus 30 lagi. Perkalian 3 kali sinus. Yang langkah pertamanya adalah kita tarik alkhoid pada sudut 30, kemudian geser almurinya pada kurva sinus, yaitu tajib al-awal. Kemudian pindahkan alkhoid atau benang utamanya pada sudut 60. Nah, sehingga nanti almurinya juga ikut berpindah ya, posisinya sesuai dengan alkhoidnya. Tarik garis dari almuri ke jaib at-tamam. Jaib at-tamam ini yang vertikal. Nah, yang sejajar jaib at-tamam maksudnya. Nah, tarik garis sejajar jaib at-tamam atau mudahnya kita sebut secara vertikal. Kemudian memotong garis asit ini.
Memotongnya di angka 26. Ini ilustrasinya. Kemudian pindahkan alkoid pada asid ini, maka otomatis eh, almurinya dia tepat di angka 26, pindahkan. Kemudian pindahkan Hoid pada sudut 30 lagi, karena tadi perkaliannya 3 kali. Kemudian lihat titik perpotongan Al-Muri yang tadi 26 dengan juyub mabsutoh garis vertikal pada asid ini, yaitu angkanya adalah di angka 13. Nah, jadi awalnya 26 Al-Murinya, kemudian Al-Hoidnya dipindahkan ke 30 lagi, kemudian Murinya kita tarik garis lagi secara vertikal. Nah, kemudian dia berada di angka 13. Nah, maka angka 13 ini dibagi dengan 60, hasilnya adalah 0,216666. Ini perkalian antara sinus 30 dikali sinus 60 dikali sinus 30 lagi. Nah, metode keduanya sinus 30 dikali sinus 60 dikali sinus 30. Langkah pertama adalah pindahkan alkhoid atau benang pada sudut 30. Kemudian kita lihat nilainya atau secara kita tarik garis pada secara vertikal, motong asid ini di 30. Kemudian geser almurinya pada sudut yang tadi di 30. Kemudian pindahkan benang utama atau alkhoid pada sudut alkos 60. Kemudian lihat titik perpotongan almuri dengan juyub mabsutoh pada bagian asid ini, yaitu pada nilai 26. Kita tarik garis almurinya ya ke vertikal lagi, ternyata di 26. Pindahkan alkhoid untuk kedua kalinya pada angka 26. Pindahkan alkhoid ke asid ini, kemudian geser almurinya pada angka 26 pada asid ini. Kemudian pindahkan alkhoid eh, untuk ketiga kalinya ya. Awalnya 30 ke 60, sekarang balik lagi ke 30. Kemudian lihat perpotongan almuri dengan juyub bab sutoh pada asid ini, yaitu berada pada angka 13. Ilustrasinya seperti ini. Awalnya di 26, kemudian alkhoidnya dipindahkan ke 30, maka almurinya pun ikut pindah. Kemudian kita tarik garis secara vertikal, dia akan menunjukkan angka pada asid ini di 13. 13 ini kemudian dibagi dengan 60, hasilnya adalah 0,216666. Kemudian metode ketiga, ini metode umum, yaitu sinus 30. Kita tinggal tarik garis alkhoid pada sudut 30, kemudian lihat secara vertikalnya memotong asid ini di 30. Kemudian untuk sinus 60 kita tarik alkhoid pada 60, kemudian kita lihat eh, secara vertikalnya, kita tarik garis secara vertikal memotong asid ini di 52. Kemudian untuk sinus yang ketiga yaitu sinus 30, kita kembalikan lagi alkhoid pada 30, kemudian kita lihat pada asid ini dia memotong angka di 30. Maka hasil akhirnya adalah 30 per 60 dikali 52 per 60 dikali 30 per 60. Hasilnya sama dengan metode sebelumnya, yaitu 0,216666. Nah, kemudian perkalian antara sinus dengan tangen. Ini metode perkalian antara sinus dengan tangen. Metode pertama. Langkah awalnya adalah
Misalnya sinus 30 dikali dengan tangan 45. Kita letakkan alhoid atau benang utama pada sudut 45 tanpa mengubah kondisi alhoid, geser almurinya hingga mencapai juyub mabsutoh, juyub mabsutoh dari 30 derajat yang dihitung dari awal al-qaus. Ini juyub mabsutoh di angka 30. Kemudian murinya kita geser pada perpotongan antara alhoid di 45 dengan eh, garis antara 30 derajat dengan 30 pada aset ini. Kemudian kita letakkan muri penanda pada perpotongan tersebut. Kemudian lihat perpotongan almurinya dengan juyub mankusoh. Lihat pada juyub mankusohnya tadi almurinya yang tanda merah ini. Kemudian kita tarik garis secara horizontal. Kita tarik garis hayal di sini secara horizontal memotong jaib atamam di 30. Kemudian bagi dengan 60, hasilnya adalah 0,5. Ini perkalian antara tangan dengan sinus atau sinus dengan tangan. Sinus 30 dengan tangan 45. Hasilnya setengah. Kemudian metode kedua, sinus 30 dikali dengan tangan 45. Ini metode umumnya. Yang pertama adalah kita cari dulu nilai sinus 30. Sinus 30 adalah kita tarik alhoid pada sudut 30, alkos 30, kemudian kita tarik garis secara vertikal memotong asit ini di 30. Maka sinus 30 adalah 30 nanti dibagi 60 kalau seksagesimalnya. Kemudian untuk tangan 45 kita cari sinusnya dulu. Sinus dari 45 sama seperti tadi kita tarik garis alkoid atau benang pada sudut 45, kemudian kita tarik garis secara vertikalnya. Dia memotong di angka 42,5 pada asit ini. Kemudian untuk kosinus nah, di titik 45 yang sama, kita tarik garis hayal secara horizontal memotong J Patamam di sama angkanya 42,5 juga. Maka untuk sinus 30 dikali tangan 45 adalah eh, Y per R dikali dengan Y per X. 30/60 untuk sinus 30-nya. Kemudian untuk tangan 45-nya adalah 42,5, ini hasil sinus 45-nya. Dibagi dengan 42,5, ini hasil kosinus 45-nya. Sehingga hasilnya adalah 0,5. Ini metode yang lainnya. Kemudian perkalian antara kosinus dengan tangen. Tadi sinus dengan tangen. Ini perkalian antara kosinus dengan tangen. Misalnya perkalian antara kosinus 60 dengan tangen 45. Kita letakkan alhoid atau benang utama pada sudut 45. Kemudian tanpa mengubah kondisi alhoid, alhoidnya diam. Kita geser almurinya mencapai juyub al-mabsutoh dari sudut 60 derajat. Yang dihitungnya dari akhir al-khaus atau akhir busur. 60-nya itu bukan dari awal al-khaus tapi dari akhir al-khaus. 60. Kemudian ini ada garis vertikal dari 30 ini secara vertikal.
Titik perpotongannya kemudian kita tandai dengan al-muri yang tanda bulat merah ini. Kemudian lihat perpotongan al-murinya dengan juyuban kusoh. Nah, kita lihat perpotongannya dengan juyuban kusoh. Dia memotong di angka 30. Maka bagilah 30 itu dengan 60. Hasilnya adalah 0,5. Ini perkalian antara kosinus 60 dengan tangan 45. Dan kita juga bisa menggunakan metode kedua, yaitu kosinus 60. Kita cari eh, kosinusnya dulu. Langkahnya adalah kita tarik alphaid pada sudut 60, kemudian tarik garis secara horizontal, memotong di jaib atamam di 30. Nilai kosinus 60-nya pada angka 30, nah yang nanti akan dibagi 60. Kemudian tangan 45 seperti sebelumnya, kita cari dulu sinus 45, yaitu tarik garis alkhoid pada sudut 45, kemudian tarik garis secara vertikal di 42,5. Nah, itu akan diperoleh sinus 45. Kemudian kosinus 45-nya secara horizontalnya. Ya, angkanya sama ya. Karena sudut 45, sudut tengah antara 0 sampai 90. Nilai sinus kosinusnya sama, yaitu 42,5. Baru setelah itu kita kalikan semuanya. Kosinus 60, yaitu 30 per 60, dikali tangan 45, 42,5 dibagi 42,5. Hasilnya adalah setengah. Kemudian perkalian antara tangan dengan tangan. Ini tangan 60 dikalikan dengan tangan 45. Tangan 60 kita tarik alkhoid pada busur alkos 60. Kemudian kita tarik garis secara vertikal memotong di angka 52. Kemudian untuk kosinus 60-nya, ini tadi sinus 60. Kemudian kosinus 60-nya, kita tarik garisnya kalau tadi secara vertikal, untuk kosinus secara horizontal. Dia memotong di angka 30. Kemudian untuk sudut 45 sama seperti sebelumnya, di angka 42,5. Untuk kosinusnya juga sama 42,5. Hasilnya adalah tangan 60 dikali 45, tangan 45 adalah 52 per 30 dikali 42,5 per 42,5. Hasilnya adalah 1,733,333. Dan ini mendekati nilai kalkulator. Itu adalah operasi perkalian. Kemudian operasi yang terakhir adalah operasi pembagian trigonometri. Misalnya kita ingin membagi sinus 30 dengan sinus 60. Langkahnya, nah, kita tarik alhoid benang pada sudut 60. Ini sinus 30 dibagi dengan sinus 60 ya. Nah, kita tarik garis alhoid atau benang pada sudut 60. Kemudian proyeksikan pada asit ininya yaitu pada angka 52 pada asit ini ya secara vertikal. Kemudian geser almurinya pada angka 52 tersebut pada benang alhoidnya. Setelah itu pindahkan alhoid benangnya pada sudut 30. Jadi geser ke 30. Maka almurinya juga akan ikut pindah. Kemudian buat garis dari alkous 30 terhadap proyeksinya pada asit ini yaitu 30 juga. Kemudian pindahkan alkhoid
sampai almurinya berpotongan dengan juyub mabsutoh 30. Ya, pindahkan al-khaitnya sampai al-murinya berpotongan dengan eh, jaib al-mabsutoh atau juyub al-mabsutoh yang sudah 30 tadi sebelumnya. Kemudian tarik garis dari al-muri itu ke sudut qaus al-irtifa. Maka sudutnya bukan tarik ya, Mas. Maksudnya eh, perpanjang, perpanjang, perpanjangan eh, alhoid benang utama ini yang awalnya di 30, kemudian kita pindahkan sampai almurinya berada pada garis eh, vertikal 30 sudut 30 derajat ke nilai asit ini 30. Maka perpanjangan dari benangnya dia menunjukkan pada angka 35 di sini, pada kaus aliritifnya atau pada busurnya. Kemudian kita cari lagi proyeksi dari angka 35 ini pada asit ini, yaitu terjadi pada memotong asit ini di angka 34,5. Bagi 34,5 itu dengan 60, hasilnya adalah 0,575. Ini berbeda sedikit dengan hasil kalkulator. Kemudian metode kedua, tadi metode pertama ya, sinus 30 dengan sinus 60. Sinus 30 bagi sinus 60. Caranya cari dulu sinus 30, yaitu dengan tarik alkhoid pada sudut 30, kemudian tarik garis vertikal, memotong asit ini di angka 30. Kemudian untuk sinus 60-nya kita tarik alkhoid pada sudut 60, kemudian kita tarik garis secara vertikal, memotong angka di 52. Maka pembagian sinus 30 bagi 60 adalah 30 dibagi 52. Ini metode paling umum, ya, paling sederhana. Kemudian pembagian antara kosinus dengan kosinus. Nah, misalnya antara kosinus 60 dibagi dengan kosinus 30. Nah, maka kita letakkan dulu eh, benang alkhoid pada busur 30. Kemudian kita proyeksikan secara horizontal. Kalau tadi sinus secara vertikal, nah ini secara horizontal. Dia akan motong di angka 52 pada jaib atamam. Kemudian geser almurinya, almuri ini pada nilai tersebut yaitu 52. Pindahkan kembali alkhoid yang tadinya pada jaib atamam, kemudian pindahkan lagi alkhoidnya pada sudut 60. Maka almuri ini dia akan ikut bergeser ya sesuai pergeseran dari alkhoidnya. Kemudian buat garis dari host irtifa 60 ini terhadap proyeksinya yaitu pada jaib atamam, yaitu memotong angka di jaib atamam 30. Kemudian pindahkan benang sampai almurinya memotong garis dari 60 derajat ke 30 pada jaib atamam. Nah, bentuknya jadi seperti ini ketika alhoidnya dipindahkan. Maka terusan atau perpanjangan dari alhoid ini dia akan menunjukkan eh, alkos pada alkos 54,5, 54,5 pada busur alkosnya. Perpanjangan dari benangnya. Ketika benang tersebut dipindahkan agar almurinya berhimpitan dengan garis horizontal dari 60 ke
60 derajat ke 30 pada J pertama. Kemudian dari sudut 54,5 tersebut kita proyeksikan secara horizontal, memotong J Atamam di angka 34,5. Kemudian bagi angka 34,5 tersebut dengan 60. Hasilnya adalah 0,575. Kemudian metode kedua, kosinus 60 dibagi dengan kosinus 30. Langkahnya adalah secara umum ya. Ini kosinus 60 kita cari dulu, yaitu tarik benang pada sudut 60, kemudian kita tarik garis secara horizontal, memotong j tamam di 30. Kemudian untuk kosinus 30 berikutnya, kita tarik alpha pada sudut 30, kemudian kita tarik garis horizontal, memotong di angka 52. Kemudian bagi 60, cos 60 dengan cos 30 ini hasilnya adalah 30 dengan 52 dibagi. Hasilnya 0,576923. Dan kita juga bisa membuat pembagian antara sinus dengan kosinus. Misalnya pembagian sinus 30 dengan dengan kosinus 60. Kita cari dulu sinus 30 yaitu 30 sama seperti sebelumnya. Kemudian kosinus 60 kita tarik alpha ini pada sudut 60, kemudian kita tarik garis secara horizontal di angka 30 juga. Maka hasilnya adalah sinus 30 bagi kosinus 60, 30 per 30. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita juga bisa membagi sinus dengan tangen. Nah, ini metode pertama. Sinus 30 dibagi dengan tangen 60. Kita letakkan dulu alhoid atau benang pada sudut 60. Ini sinus 30 dibagi 60. Dibagi tangen 60. Kita letakkan alhoid pada alkous di 60. Kemudian pada garis Juyu Mabsutoh sudut 30, kita buat garis hayal ya. Ke asit ini juga di 30. Garis vertikal hayal dari 30 derajat ke 30 di asit ini. Kemudian tanpa mengubah benang utama, geser almurinya pada perpotongan antara alhoid dengan garis vertikal 30 derajat ke 30 asit ini. Nah, ini tandanya dengan lingkaran merah. Kemudian proyeksikan almuri itu pada jaib atamam, yaitu ditunjukkan pada angka 17,375. Bagi angka tersebut 17,375 itu dengan 60. Hasilnya adalah 0,289583. Nah, ini menunjukkan hasil pembagian antara sinus 30 dengan tangen 60. Metode pertama. Kemudian metode keduanya, sinus 30 dengan tangen 60. Yang pertama adalah kita cari sinus 30. Caranya seperti yang sebelumnya, yaitu kita tarik benang pada sudut 30, kemudian tarik garis vertikal, memotong di angka 30 juga. Kemudian untuk tangan 60-nya kita cari sinusnya dulu, sinus 60, yaitu garis alpha pada sudut 60, kemudian tarik garis vertikal, memotong di angka 52. Kemudian untuk kosinus dari 60-nya adalah eh, kita tarik garis horizontal di angka 60 ini secara horizontal, memotong j tamam di 30. Maka kita akan memperoleh eh, sinus 30 bagi tangan 60, yaitu 30 per 60 dibagi 52 per 30. Hasilnya adalah 0,288461. Kemudian untuk pembagian antara kosinus dengan tangen. Ini juga ada beberapa metode juga.
Metode pertama adalah ini kosinus 60 dengan tangan 30. Kita letakkan alpha-nya pada sudut 30. Kemudian kita lihat garis juyub mabsutoh di angka 60 dari akhir al-qaus yang paling ujung. Ya, nah, ini dari dari angka 90 ya turun 6 sampai 60 dikurangi 60 yaitu pada titik 30. Kemudian kita buat garis vertikal memotong asid ini juga di angka 30 juga. Kemudian tanpa mengubah posisi al-khaid, geser al-murinya pada perpotongan antara al-khaid dengan garis juyub mabsutoh, yaitu di angka ya di titik yang sama ya ini tanda merah. Ini tanda merah. Ini letak letak dari al-muri. Kemudian proyeksikan al-muri ini secara horizontal atau pada juyub mankusoh yang memotong jaib atamam yang vertikal di angka 52. Ini di angka 52. Kemudian bagi 52 dengan 60 hasilnya 0,8666666. Ini adalah pembagian antara kosinus 60 dengan tangen 30. Kemudian cara keduanya atau metode keduanya kita cari dulu kosinus 60 yaitu tarik alpha pada sudut alkostik 60. Kemudian kita tarik garis horizontal memotong angka 30. Itu untuk kosinus 60-nya. Kemudian untuk tangan 30-nya kita cari sinus 30 dulu, yaitu memotong angka di asit ini 30. Kemudian cari tangan 30, cari kosinus 30, yaitu secara horizontal memotong di angka 52 pada jaib atamam. Sehingga kita sudah dapat sinus 30 dan kosinus 30. Kemudian untuk kosinus 60 dibagi tangan 30, tinggal dibagi saja. Hasil kosinus 60 itu 30 per 60. Sedangkan hasil tangan 30 itu adalah 30 per 52. Hasilnya adalah 0,8666666. Kemudian pembagian tangan dengan tangan. Tangan 30 misalnya dibagi dengan tangan 60. Caranya sama seperti tangan sebelumnya. Untuk tangan kita cari dulu sinus dan kosinus dari sudut tangan tersebut. Misalnya tangan 30, sinusnya 30. Kemudian kosinus 30, kosinus 30 adalah 52. Kemudian untuk yang 60, kita cari sinus 60-nya dulu. Sinus 60 itu di angka 52. Kemudian kosinus 60 ini secara horizontal di angka 30. Sehingga pembagian antara tangan 30 dibagi dengan tangan 60, 30 per 52 dibagi 52 per 30. Hasilnya adalah 0,332840. Ini mendekati dengan hasil kalkulator. Nah, demikian contoh-contoh operasi matematika trigonometri, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan rubu mujayyab. Untuk metodenya, karena tadi diberikan berbagai tipe atau metode, silahkan gunakan metode yang mudah untuk dipahami saja. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.